Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Semoga semuanya senantiasa tetap sehat dalam menjalani panggilan hidup yang Tuhan karuniakan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai yang ke-20. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk seluruh penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami dalam menjalani panggilan yang telah Tuhan karuniakan, dan Tuhan terus dimuliakan menjadi berkat kehidupan bagi kami semua. Bersabdalah Tuhan di kesempatan hari ini untuk terus merenungkan sabdamu dengan baik, sehingga kami boleh semakin belajar bertumbuh dalam iman, memahami begitu banyak hal perkara-perkara iman setiap hari dalam rangka pendewasaan iman kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20 menjadi bacaan kita, berkata demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Amin. Firman Tuhan. Bertumbuh dalam tuntunan Tuhan, itu tema perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada saat saya masih SD, pengajaran mengenai komunis atau paham komunisme itu cukup mengerikan, cukup familiar, dan akhirnya menjadi semacam momok di mana-mana kalau kita mendengar kata komunis ketika saya SD, bahkan mungkin juga masih SMP. Dan tidak jarang sampai hari ini kadang-kadang itu tetap menjadi momok yang begitu menakutkan ketika kita mau mengajarkan atau menyampaikannya kepada orang. Saya tidak lagi bicara soal politik negara, sebuah rezim tertentu, atau sebuah penganiayaan dan seterusnya, tidak. Tapi yang saya ingin sampaikan sebuah proses pola pengajaran yang terjadi di masa itu soal komunis tadi. Bahasa pengajarannya seperti ini. Komunis itu saudara-saudara sangat berbahaya bagi generasi kita, bagi generasi muda, bagi masyarakat, dan bagi keabadian bangsa Indonesia karena mengapa komunis itu berbahaya? Karena salah satu prinsip yang diajarkan di masa itu di masa itu sekali lagi, ada sebuah slogan seolah-olah milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu. Jadi seolah-olah tidak ada pembatasan dalam kepemilikan soal komunis yang diajarkan di masa itu selalu saya ingat. Tapi secara resmi tidak selalu kemudian kita dapatkan sih sebenarnya dari pembelajaran-pembelajaran di sekolah. Tapi di masyarakat sekitar itu yang menyebar kuat bahwa komunis itu kau punya, kepunyaanku juga. Semua kepunyaanmu adalah kepunyaanku, dan sebaliknya juga begitu. Mengerikan sekali kan pengajaran di masa itu soal komunis yang membuat masyarakat suka atau tidak tentu terarah untuk sedapat mungkin tidak terpaham ini. Bayangkan kalau misalnya kita mengatakan bahwa kendaraanmu kendaraanku, kendaraanku kendaraanmu, dan semua yang ada padaku adalah milikmu juga. Tapi apakah memang benar bahwa secara prinsip komunis mengajarkan soal-soal seperti itu? Apakah memang benar bahwa komunisme itu mengajarkan soal tanpa pembatasan atau tanpa batas? Jelas tidak, saudara. Kita bisa men-searching sendiri di Google apa sebenarnya poin penting dari paham komunis atau komunisme sendiri atau liberalisme itu sendiri dan isme-isme yang lain untuk mencari tahu apa yang menjadi titik poin utama dari ketika kita mendengar istilah komunisme itu sendiri. Nah, secara mendasar komunisme tidaklah mengajarkan bahwa apapun itu dimiliki secara bersama. Tidaklah mengajarkan seperti itu, tapi lebih pada soal bagaimana
melawan fenomena kapitalisme yang berkembang kuat di masa itu, yang sedang hebat-hebatnya bertumbuh dan berkembang di Eropa. Jadi ada kapitalisme, fenomena kapital yang kemudian bertumbuh kuat ketika itu, yang dilihat oleh tokoh-tokoh komunis misalnya seperti Karl Marx. Lalu mereka kemudian mengatakan ini tidak benar, harus ada pola pengajaran yang membantah atau paling tidak menjadi saingan bagi konsep kapital liberal yang ketika itu berkembang dan bertumbuh subur di kawasan Eropa. Kapitalisme kan kemudian kita tahu sebuah kelompok kapital, kelompok besar atau kelompok para pemilik modal yang nyaris menguasai seluruh sumber daya yang ada dalam sebuah kelompok atau komunitas tertentu. Artinya bisa jadi itu pribadi, bisa jadi itu sebuah keluarga, klan atau apa saja. Dan kemudian pada saat yang sama melahirkan kesenjangan yang begitu besar antara yang kaya dan yang miskin. Semakin hari kesenjangan itu semakin mengerikan. Nah, situasi inilah yang secara prinsip ingin digerakkan oleh kelompok atau golongan komunis pada masa itu. Komunisme, komunis dari kata komunion, persekutuan atau kelompok. Jadi prinsipnya adalah seorang pribadi atau seorang person itu tidak boleh menjadi orang yang sendirian hebat atau sendirian menjadi kaya, sendirian menjadi bahagia dan orang lain menderita, sengsara dan susah. Komunis tidak ingin melihat itu sebenarnya. Artinya secara prinsip terus tentu masih bisa dikembangkan bahwa modal yang ada atau kekayaan negara itu tidak boleh dimiliki hanya oleh satu dua atau kelompok tertentu, tapi harus diatur, ditata oleh satu negara untuk kesejahteraan semua. Tidak boleh ada yang tidak sejahtera. Semua harus sejahtera dan menikmati sumber daya yang ada di tempatnya pada masa itu. Tidak boleh hanya ada satu dua atau sekelompok keluarga tertentu atau sekelompok orang tertentu yang menjadi kaya sendiri, senyum sendiri, bagi sendiri, sedangkan yang lain menderita, sengsara, dan susah. Nah, dua pemahaman ini, kapitalisme dan komunisme, liberalisme dan komunisme itu mengalami sebuah perjalanan yang sangat panjang. Antara kedua pemahaman ini ada, mau dikatakan bentrok tidak juga, tapi semacam kompetisi pemahaman, kompetisi ideologi negara. Mau seperti apa negara ini dikelola? Ada yang mengatakan mestinya ya seperti kapitalisme itu, kemudian diberikan kebebasan untuk siapa yang mampu berkompetisi, siapa yang mampu mengelola, maka dialah yang akan berhasil. Tapi ada juga yang mengatakan, nah tidak, kalau seperti itu maka akan berlaku hukum alam, siapa yang kuat dia yang menang, dan akan ada yang selalu kalah dan semakin kalah. Komunisme mengatakan tidak boleh begitu. Mestinya hal-hal yang prinsip menjadi tanggung jawab negara harus diatur bersama, tidak boleh diserahkan ke satu, dua, tiga orang yang hebat, yang mampu bertahan dari berbagai keadaan. Dua ideologi ini hampir selalu bersinggungan sejak zaman dahulu, bahkan sampai kekinian pun terus-menerus menjadi sebuah kompetisi ideologi, meskipun tentu sudah banyak ideologi-ideologi negara yang lain yang terus-menerus juga berkembang sampai hari ini. Dua pemahaman yang mengalami perjalanan yang sangat panjang, saudara-saudara, dan sejarah membuktikan paham komunisme sampai hari ini bertahan di beberapa negara. Cina misalnya, Korea misalnya, tapi dengan masing-masing varian sesuai dengan kondisi masing-masing. Apakah seperti pemahaman komunisme dari tokoh-tokoh Karl Marx misalnya? Tidak persis sama tentu, tapi tentu ada konteks, ada kondisi di mana paham ideologi itu disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dipenuhi di masing-masing tempat. Nah, mana yang lebih baik dari kedua paham ini? Apakah kapitalisme, liberalisme atau komunisme? Tentu bukan bagian kita untuk membahasnya. Ada kelompok lain, ada tempat lain, ada mata kuliah lain atau pelajaran yang lain. Kita bisa membahas itu. Tapi apa yang terjadi dalam perseteruan antara liberalisme atau kapitalisme dengan komunisme, perseteruan ide tentang bagaimana menata mengelola sebuah kekayaan negara atau mengelola negara atau masyarakat, kompetisi ideologi itu di dunia itu juga ternyata semacam ada kompetisi ideologi juga yang terjadi di Korintus. Ada pertaruhan paham antara yang satu dengan yang lain. Jadi kalau pengelolaan ekonomi ada kompetisi ideologi, ternyata dalam perspektif praksis iman di kota Korintus ada juga kompetisi atau pertaruhan ideologi yang terjadi. Kalau kita memperhatikan dengan baik bacaan kita tadi, coba kita periksa dengan baik. Jika kita memperhatikan ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 mengatakan segala sesuatu halal bagiku, bagi Paulus, dan tentu dengan bagi kelompoknya. Artinya ada orang yang kemudian tidak semua itu halal. Kan begitu. Segala sesuatu bagi Paulus halal. Artinya pada saat yang sama
ada situasi di mana sebenarnya Paulus ingin mengatakan bahwa ada kelompok di antara mereka yang mengatakan tidak semua itu halal. Kan begitu. Tetapi bukan semuanya berguna, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Itu kelompok yang pertama dalam perspektif Paulus. Ada juga pihak yang berbeda kan? Kelompok Paulus segala sesuatu itu halal. Dengan demikian ada kelompok yang segala sesuatu tidak halal. Ini soal makanan dan minuman kan? Dan jika kita memperhatikan Imamat pasal 11, saudara-saudara, dari ayat pertama di sana sebenarnya nyaris semua ada daftarnya, mana yang haram, mana yang halal soal makanan dan minum itu. Semua binatang yang hidup di darat dan memamah biak dan kukunya terbelah itu halal dan boleh dimakan. Saudara-saudara bisa periksa Imamat pasal 11. Di sana semua diceritakan mana makanan, mana binatang, mana daging yang bisa dinikmati dan yang tidak boleh. Jadi di ayat itu kan dikatakan jangan makan unta, jangan makan pelandu, jangan makan kelinci. Makan unta, pelandu atau kelinci jika bagi orang Toraja ketiga binatang ini sedikit lebih aman dan baiklah. Kalaupun dilarang Alkitab, kita akan katakan oke-oke saja, karena kita jarang menjumpai binatang-binatang ini toh. Kita jarang makan unta, kita mungkin belum pernah makan daging kelinci, pun juga dengan pelandu. Tapi jika kita membaca ayat 7 Imam pasal 11 misalnya, saudara-saudara, kan juga di situ dikatakan jangan makan babi. Wah, ini menjadi masalah besar bagi orang Toraja. Jika kita mau memperhatikan ayat 7 itu dalam Imam pasal 11, jangan makan babi. Ini masalah besar. Nah, mau diapa kalau misalnya lunak bayi itu enaknya minta ampun jika digabung dengan bulu nangko atau nangka. Entah bagaimana nikmatnya itu makanan. Tapi kalau misalnya kelompok itu menang dan mengatakan, oh tidak, di Alkitab toh tetap tertulis jangan makan babi, juga dengan bangkainya dan seterusnya. Pun juga dijelaskan di Imamat 11 itu ikan-ikan, jika yang tidak bersirip dan bersisik jangan dimakan. Manemandasar itu pantolok lendong ditolok pamerasan siasa masapi. Kalau kita kemudian mau masuk dalam kelompok di mana kelompok yang berlawanan dengan Paulus yang idenya bahwa tetap ada yang tidak halal, tetap ada yang haram ketika itu pun dengan burung-burung. Ada rajawali, hantu, elang, nasar, gagak, burung unta, camar, segala jenis bangau dan kelelawar itu juga tidak boleh dimakan. Manematenar itu orang yang suka mentolok paniki, kelelawar kalau begitu. Itu dua kelompok yang menjadi sorotan Paulus kan. Ada kelompok yang kemudian halal semuanya, ada kelompok yang mengatakan tetap ada yang tidak halal. Ada kelompok yang sedikit-sedikit haram. Itu haram. Sedangkan bagi Paulus ada kelompok yang semuanya harum. Itu harum sekali bagi saya. Jadi katakanlah kalau soal makanan ada ide yang mengatakan ada haramnya, tapi ada kelompok yang mengatakan semua itu harum. Kita yang mana? Haram atau semuanya harum? Tergantung pada kebiasaan kita tentunya. Bagi mereka yang belum punya pantangan soal makanan pasti mengatakan senang jika semuanya itu harum Pak Pendeta. Kan begitu. Tapi bagi saudara-saudara yang sudah punya pantangan makanan karena berbagai pertimbangan medis dan seterusnya, tentu juga akan mengatakan tidak, sudah banyak yang haram bagi kami. Tidak semua lagi harum Pak Pendeta. Haram kan karena jika dia makan bukannya membawa hasil yang baik bagi dirinya, tapi justru merusak. Itu yang disebut sebenarnya haram. Biar harum sekali dan nikmat sekali itu lunak bayi dengan bulu nangka misalnya, tapi jika merusak, ya janganlah dipaksa toh. Karena itu sudah lagi harum bagi kita, tapi sudah menjadi haram. Tapi memang ada kadang-kadang yang bandel sekali, minta ampun. Sudah jelas-jelas merusak, haram bagi dirinya dalam arti itu, dan tubuh tidak akan diterima dengan baik, namun saking harumnya, sikat saja. Jadi kata haram di sini bukan soal boleh tidak ya, tapi lebih dimaknai soal ya kalau tidak berfungsi baik lagi pada tubuh tidak merespon lagi pada makanan itu, ya sudahlah, itu kan sudah haram, tidak baik untuk tubuh kita. Bagi Paulus, tidak ada masalah soal makan dan minum. Bagi kelompok Paulus mengatakan yang begitu-begitu itu tidak menjadi sebuah pertimbangan utama pertama dalam mengenal dan merelasikan iman kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang perlu digali lebih jauh. Bagi Paulus tidak ada masalah soal makan dan minum, tapi bukan berarti semuanya digunakan untuk pemuasan kehendak. Nah, di sini kita mulai masuk poin yang berbeda. Dalam hal ini ketegasan soal bertanggung jawab pada apa yang Tuhan berikan menjadi catatan tersendiri dari Rasul Paulus. Dari sini kita bisa melihat ada kelompok lain ternyata di luar pengelompokan soal makanan dan minuman yang haram dan harum tadi. Ternyata ada kelompok yang merasa bahwa layaknya makanan tidak ada yang haram, semuanya harum,
Maka pun dengan percabulan semuanya aman-aman dan bisa dilakukan karena seperti makanan tidak ada masalah. Jadi jika makanan tidak ada yang haram, tidak ada semuanya haram, maka kalau kita bicara soal relasi antar manusia, laki-laki dan perempuan, percabulan itu biasa saja, semuanya juga aman, semuanya juga haram karena layaknya makanan, semuanya baik-baik saja. Paulus tegas, kamu salah kaprah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, tapi untuk Tuhan. Tubuh bukanlah untuk percabulan, tidak dianggap seperti makanan tadi yang hanya untuk perut. Makanan itu untuk perut, sedangkan tubuh bukan untuk perut dan bukan untuk dibuang ke jamban. Tapi tubuh ini, kata Paulus, akan dibangkitkan oleh Tuhan, dan karena itu tidak digunakan untuk kemudian disia-siakan dan seenaknya. Itu perumpamaan dan komparasi Paulus yang hebat sekali. Kalau makanan tadi kan memang untuk perut dan pada akhirnya memang dibuang. Tapi tubuh ini bukan untuk perut. Bukan untuk sesuatu yang pada akhirnya dibuang di kotoran dan seterusnya di WC atau di septic tank. Tidak. Tubuh kita ini bukan tempatnya di septic tank, tapi tubuh kita ini untuk Tuhan dan akan dibangkitkan bersama Tuhan. Kalau mau dibangkitkan bersama Tuhan, kok masa mau disia-siakan? Kok masa mau digunakan seenaknya? Kok masa mau digunakan serampangan? Seperti makanan tadi yang memang pada akhirnya akan menjadi kotoran. Tubuh kita tidak akan menjadi kotoran. Itu penegasan Paulus. Tubuh kita tidak akan menjadi kotoran, karena itu tidak boleh digunakan sembarangan dan serampangan, seenak udelmu, kata orang-orang tertentu kan. Ini menjadi sebuah penegasan yang hebat dari Paulus. Kalau kamu merasa bahwa imanmu telah bertumbuh dan seterusnya, kamu memahami makanan dengan baik bahwa semuanya halal, tapi karena makanan memang untuk perut dan pada akhirnya memang akan dibuang ke septic tank misalnya, memang menjadi kotoran, tapi tubuh bukan untuk kemudian sembarangan digunakan, semuanya bisa karena tubuh kita bukan akhirnya di septic tank, tapi akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Tuhan dan kita telah diikat, kata Paulus. Itu menjadi sebuah catatan yang penting. Paulus tegas dalam hal itu. Tubuh bukanlah untuk percabulan, tapi untuk Tuhan. Kan uraian panjang Paulus dari ayat 14 sampai 20 memberi perhatian khusus pada masalah itu. Tubuhmu adalah anggota Kristus, bayangkan itu. Tubuhmu telah diikat dengan roh Tuhan, bukan dengan roh percabulan. Yang mana-mananya semuanya bisa sepanjang itu baik untuk diri sendiri. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Itu ada dalam ayat yang 19 dan ayat 20 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu penting. Tubuh ini untuk Tuhan, tubuh ini bait Roh Kudus, tubuh ini telah diikat dengan rohnya, karena itu tidak untuk digunakan sembarangan. Entah diri kita, entah kehidupan kita, semuanya untuk menjadi persembahan yang baik bagi Allah. Jelas penjelasan Paulus dalam 2 poin ini, makanan dan tubuh tadi, sebuah komparasi yang hebat kan. Makanan memang untuk membuat tubuh kita sehat dan kuat. Silakan nikmati makanan yang ada di sekitar kita yang memang secara prinsip memberi kekuatan dan menopang tubuh untuk terus mengerjakan panggilan kita dengan baik. Secara khusus dalam berhadapan misalnya dengan virus corona di masa sekarang. Tapi setelah tubuh ini sehat, kuat, indah, cantik, ganteng dan seterusnya, misalnya saudara-saudara, jalan berpikirnya tidak boleh lagi seperti menikmati makanan apa saja yang bisa dinikmati karena pada akhirnya makanan itu dibuang. Tubuh tidak boleh seenaknya diberikan pada percabulan demi kesenangan dan kepuasan, karena tentu arahnya berbeda, tempatnya berbeda. Itu namanya tidak bertumbuh, tapi tertumbuk pada percabulan kalau jika kita menganggap semuanya sama. Nah, bertumbuh dalam tuntunan Tuhan, dalam tuntunan kasih Tuhan, tentu proses belajar mengenal apa kehendak Tuhan setiap hari dan sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Hari ini paling tidak kita mengerti bahwa saya bertumbuh dalam tuntunan Tuhan kalau saya tahu sesuatu itu memang berguna bagi diriku, tapi tidak sekedar berguna, tapi apakah kegunaan yang kemudian saya temukan itu dalam hidup ini juga baik untuk kemudian di mata Tuhan, dalam arti mendatangkan kemuliaan dan tidak menodai kesucian dan kekudusan hidup yang telah Tuhan gariskan. Bertumbuh dalam tuntunan kasih Tuhan tentu proses yang panjang. Ada begitu banyak pengetahuan akan iman, pengetahuan akan gereja, tentu terus-menerus harus bertumbuh dan berubah. Tidak semua yang kita suka dan senangi harus selalu menjadi bagian hidup, karena kita sudah merasa sudah tahu segalanya. Tuhan tentu akan menolong kita dengan tuntunannya, dengan kasihnya, dengan kehendaknya, secara khusus melalui firman-Nya kan. Tuntunan Tuhan tidak ada pilihan lain. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran, pemahaman-pemahaman di sekitar yang akan terus menemani iman kita setiap hari. Bayangkan saja misalnya sekarang ada begitu banyak pengajaran di sekitar kita yang kadang-kadang
bisa merusak pikiran kita, merasuk otak kita, lalu kemudian kita mengatakan mungkin ini benar. Dan pengajaran-pengajaran gereja tidak lagi memberikan sesuatu yang sifatnya, katakanlah, mengajar kita untuk mengenal kasih Tuhan dengan baik. Di sekitar kita saudara-saudara luar biasa, apalagi melalui dunia digital informasi teknologi yang hebat sekali, yang tidak lagi terbatas, dimanapun bisa kita akses ini. Pengajaran-pengajaran dan pemahaman-pemahaman di sekitar kita akan semakin menyerang kita. Ide-ide tentang Tuhan, ide-ide tentang Kristus, ide-ide tentang iman, tentang gereja, semakin hari tentu semakin juga merongrong kita. Nah, apa yang akan kita lakukan? Tidak ada pilihan lain. Firman-Nya, kitabnya, sabdanya dalam Kristus itu yang akan menjadi pegangan pertama dan utama dalam terus-menerus menjalani, sehingga kita tahu bahwa oh iya, saya bertumbuh ketika saya tahu ada informasi soal iman saya, soal kepercayaan saya, soal Kristus, soal keallahan, datang merongrong iman saya harus kembali kepada Alkitab, back to Bible, membacanya, merenungkannya, dan bertanya kepada siapapun yang kita pahami, punya kompetensi untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan, sehingga ketika kita bertumbuh secara iman, kita tahu bahwa semua proses pergumulan iman kita itu ada dalam kasih dan penyertaannya. Dan yang terpenting adalah saya menggunakan seluruh hidupku ini menjadi sebuah persembahan bagi Dia. Saya tahu hidupku adalah baiknya, hidupku adalah bagian dari tubuh Kristus, hidupku telah diikat dengan rohnya. Karena itu saya percaya saya hidup dalam tuntunannya. Seperti ya katakanlah dalam perenungan kita minggu lalu, pengajaran soal baptisan kan tentu, soal sakramen baptisan kan tentu macam-macam nih di sekitar kita. Nah, kalau bayangkan kalau misalnya kita tidak kembali kepada berkaca pada Alkitab, pada firman-Nya, kita bisa jadi mengatakan, oh pengajarannya benar, pengajarannya luar biasa, dan seterusnya, tanpa kita dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, teruslah belajar, teruslah berbenah, teruslah bertumbuh dalam iman, dalam kasih Tuhan melalui sabdanya. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih untuk sabdamu hari ini, bahwa ketika kami bertumbuh dalam kasih Tuhan, semuanya itu terjadi karena Engkau mengasihi kami, bertumbuh dalam iman, pengajaran, pemahaman yang terus-menerus kami tekuni dengan baik, bahwa ada bagian dari hidup kami yang harus terus-menerus kami persembahkan kepadamu. Terimalah. Kami berdoa untuk semua yang merenungkan sabdamu melalui media ini. Berkatilah hidup mereka, jamalah senantiasa, jaga dalam tiang awan dan tiang api-Mu, sehingga mereka senantiasa takut akan Tuhan. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah mereka. Berkati saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di Sulawesi Barat, kiranya Tuhan berkenan menolong para petugas untuk bekerja keras dengan baik, dan juga para korban, kiranya Tuhan menghibur mereka, dan Tuhan memulihkan bangsa kami. Dengarkan doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.